Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Oke, di video edisi tanggal 24 Agustus 2023 di hari Kamis ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing update terkini tentang emiten atau perusahaan namanya Hexindo Adi Perkasa, teman-teman, atau kode sahamnya Hexa ya. Nah, sudah pernah saya bahas tentang fundamental dan analisis secara menyeluruh ya tentang Hexa ini. Nah, di video kali ini saya lebih mau menyampaikan tentang update terkininya ya, tentang apa, ada corporate action apa, ada rencana perusahaan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan harga sahamnya saat ini ya, serta sebentar lagi, kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan lagi akan ada pembagian dividen dari Hexa ini. Nah, kita akan lihat bagaimana perkembangannya tentang saham Hexa, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu harganya untuk hari ini di tanggal 24 Agustus ini ditutup di harga 6.425, teman-teman. Harga ini turun cukup dalam ya, minus 2,28% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan ternyata ini menjadi tren penurunan ya, walaupun tidak terlalu tajam penurunannya, namun sebenarnya ini bisa menurut pendapat saya ini cukup anomali ya di tengah momen pembagian dividen yang tidak lama lagi, sekitar bulan Oktober pembagian dividen nanti biasanya dilakukan untuk Hexa ya. Sedangkan RUPS-nya sendiri dijadwalkan di bulan September. Nah, penurunannya dimulai dari, kalau kita lihat dari grafik teman-teman, ini dari dari tanggal 16 Agustus ya, kira-kira sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu ya, harganya terus turun untuk Hexa ini ya. Setelah sebelumnya menyentuh di level tertingginya di tanggal 14 Agustus di 6.700 ya. Dan 6.725 harga tertinggi sebelumnya di tanggal 8 Agustus, namun tidak bisa lanjut ke atas lagi harganya ya, justru terus turun dan saat ini di 6.500-an. Nah, 6.500 ini di bawah MA20, teman-teman ya, atau di bawah pergerakan harga rata-rata dalam 1 bulan terakhir. Kemudian kalau dibandingkan dengan garis MA50 sih masih di atasnya. Dibandingkan dengan MA5, harga saat ini di bawah MA5 ya. Jadi ada sinyal downtrend walaupun tidak cukup dalam ya. Dia sudah di bawah MA5 dan juga MA20, namun masih di atas MA50-nya, teman-teman. Nah, dari kondisi pergerakan harga seperti ini sebetulnya sebetulnya justru menyimpan peluang ya, atau menyimpan potensi untuk jika teman-teman memutuskan masuk di harga-harga sekitar 6.500 ke bawah ya di Hexa ini ya, karena seperti yang tadi saya bilang, dia kan sebentar lagi mau pembagian dividen ya di bulan Oktober. Jika kebiasaan pembagian dividen itu mereka lakukan kembali ya. Kita coba lihat tentang info pembagian dividennya atau RUPS-nya ya. Di tahun-tahun sebelumnya pembagian dividen di September atau Oktober ya. Kita lihat untuk RUPS tahun ini akan diselenggarakan tanggal 26 September, teman-teman. Jadi RUPS tanggal 26 September, dan biasanya kumditnya sekitar 2 minggu setelah RUPS ya, atau di pertengahan Oktober ya. Dan pembayarannya kira-kira antara 1-2 minggu setelah kumdit ya untuk dividennya. Jadi di bulan Oktober ya untuk dividen Hexa. Kira-kira masih 2 bulan lagi dari saat ini, dari 24 Agustus. Dan payout rasionya berapa Hexa ini, pastinya teman-teman tahu proporsi atau persentase yieldnya besar ya untuk dividennya. Tahun kemarin 12,46%, kemudian untuk payout rasionya di angka 79% atau 80% ya. Nah, kita lihat dividennya teman-teman untuk Hexa ini di 5 tahun terakhir ya, di 5 tahun terakhir untuk payout rasionya di kisaran rata-rata 80%. Bisa dilihat teman-teman di grafik ya, 2019, 2020, 2021, dan tahun buku 2022 juga di kisaran 80%-an ya untuk payout rasio dari Hexa ini. Kemudian secara persentase yieldnya rata-rata di kisaran 12%-an ya, di 12,4%-an.
ya di atas 10%. Nah, lalu kita cermati kira-kira ada perkembangan apa atau informasi apa yang menyebabkan kok ternyata sejak sekitar pertengahan Agustus minggu-minggu kemarin ya, harga saham Hexa ini justru turun. Coba kita lihat di pemberitaan di media, teman-teman. Dari media emittennews.com ya, di situ diberitakan bahwa Hexa bakal menambah 7 lini bisnis baru. Kemudian hal itu akan dibahas atau ditetapkan dalam RUPS yang akan diselenggarakan tanggal 29 September mendatang ya. Nah, ini dia pemberitaannya bahwa 7 lini usaha bisnis baru tersebut akan dibahas pada RUPS luar biasa di tanggal 26 September mendatang. Kemudian hal ini dilakukan karena perusahaan melihat adanya peluang dari tingginya permintaan dari pelanggan ya, tingginya kebutuhan dari pelanggan yang mendasari pertimbangan tersebut ya. Oke, dan pemberitaan lebih lanjut kita lihat masih seputar rencana pengembangan lini bisnis tersebut, teman-teman. Ini berita tanggal 18 Agustus diberitakan bahwa ya ini senada dengan pemberitaan sebelumnya ya. Jadi saat ini Hexa kegiatan usahanya adalah melaksanakan aktivitas penjualan dan penyewaan alat berat yang merupakan penopang utama aktivitas operasional perseroan. Nah, itu bisnis yang existing ya, yang saat ini dilakukan, yaitu penjualan dan persewaan alat berat. Tanpa dirinci tentang alat berat tersebut untuk properti, kemudian untuk pertambangan, untuk pertanian, kemudian untuk konstruksi ya. Jadi sepertinya secara umum saja persewaan sebelumnya. Nah, untuk lini bisnis tersebut yang baru ini lebih spesifik ya, atau lebih bisa menyasar ke bidang-bidang yang memerlukan alat berat, baik itu dengan cara penjualan maupun dengan cara sewa di bidang-bidang usaha yang lebih luas ya. Nah, ini tentunya sebagai langkah ekspansi yang dilakukan perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bidang usaha yang akan dimasukkan dalam lini bisnis tersebut ya. 7 lini bisnis baru dari Hexa nantinya adalah penyewaan alat konstruksi dengan operator, kemudian real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Nanti pengembangan properti ya, yang poin nomor 2 ini. Kemudian dari poin 3 sampai 7 itu penyewaan baik itu kendaraan, kemudian yang keempat peralatan industri, kemudian yang kelima mesin untuk pertanian, kemudian yang keenam adalah mesin dan peralatan untuk konstruksi, dan yang ketujuh adalah persewaan untuk peralatan pertambangan ya, mesin pertambangan. Jadi itu dia teman-teman, sebetulnya masih inline atau masih ada hubungannya ya, masih sejalan dengan core bisnisnya Hexa saat ini ya, penjualan dan persewaan alat berat. Hanya ini karena ketentuan untuk klasifikasi usahanya harus dinyatakan secara jelas ya, secara tertulis, secara jelas dalam dokumen perusahaan mereka. Dan ketujuh bidang usaha yang mereka sasar ini memang sebelumnya belum tercantum dalam bisnis atau bidang usaha mereka dalam dokumen perusahaan mereka ya, makanya mereka harus cantumkan. Dan kalau saya berpendapat sih ini masih aman ya, artinya bidang usaha yang memang sudah mereka geluti selama ini. Dan informasinya untuk tenaga ahli atau SDM-nya ini masih menggunakan tenaga organik dari perusahaan ini ya, dari Hexa sendiri ya. Artinya belum ada penambahan beban dari sisi biaya gaji atau tenaga ahli di luar biaya gaji yang mereka keluarkan untuk karyawan yang biasanya mereka bayar tiap bulannya ya. Tidak ada penambahan biaya gaji yang terlalu berarti. Kemungkinan ada penambahan biaya adalah jika perusahaan melakukan pembelian belanja modal ya, belanja peralatan, alat-alat berat tersebut ya. Namun demikian tentunya pembelian itu akan segera terkonversi menjadi penjualan maupun pendapatan sewa ya. Jadi saya rasa masih aman teman-teman tentang adanya langkah perusahaan atau corporate action dari Hexa ini ya. Justru kedepannya akan menjadi sebuah pengembangan dari Hexa untuk bisa lebih tumbuh ke sektor yang lebih luas lagi. Ini adalah sebuah langkah ekspansi dari Hexa. Jadi penurunan saat ini saya rasa tidak ada permasalahan yang berarti ya untuk Hexa ya. Nah, selain pemberitaan tersebut,
rasanya masih datar-datar saja untuk update untuk Hexa saat ini, oke. Dan secara kinerja perusahaan untuk kuartal 2 sendiri belum dirilis ya. Jadi belum bisa diketahui untuk kinerja dari kuartal 2, namun kuartal 1 naik sangat tinggi. Dari sebelumnya 130 di 2022, nah di 2023-nya naik menjadi 200 lebih EPS-nya ya. Net income-nya naik ya dari menjadi 212 miliar. Kemudian secara tahunan diprediksi juga akan meningkat atau dihitung secara tahunan atau disetahunkan akan meningkat untuk net income dari Hexa ini teman-teman. Kita lihat segi tentang fundamentalnya teman-teman. Jadi untuk Hexa valuasinya saat ini PBV-nya di angka 2 kali PBV-nya ya. Kemudian PI rasio 6,3 kali. Masih cukup oke ya dari segi PI rasio, masih cukup murah. Lalu PBV-nya 2 kali ya, sini sudah harganya fair saya kira ya, harga wajarnya. Kemudian ROE-nya 31 kali, ini sangat bagus untuk profitabilitasnya, ROE-nya sangat besar. Kemudian DER-nya 149%, ini DER-nya cukup besar namun masih dalam toleransi. Dan di harga saat ini Hexa sebetulnya hampir mendekati harga tertingginya ya, harga tertinggi di tahun 2022 kemarin di kisaran 7.300-an ya tahun 2022 di bulan Oktober ya. Nah, Oktober ini mendekati musim kumdet dividennya ya. Jadi menjelang pembagian dividen atau di kumdetnya itu harganya di kisaran 7.300 teman-teman untuk tahun kemarin ya. Sedangkan di tahun sebelumnya di 2021 belum setinggi itu ya, belum mencapai 6.000. Nah, jika momentum kenaikan harga terkait dengan sentimen dividen tadi bisa terulang ya, seperti tahun kemarin berhasil menyentuh angka 7.300-an, maka dibanding harga saat ini tentunya ada potensi profit yang cukup besar ya, 900-an dibanding 6.000. Jadi ada sekitar 15%-an potensi kenaikan capital gain dari Hexa ini. Namun sebetulnya saham seperti Hexa kalau teman-teman sudah punya sahamnya di harga rata-rata atau di harga bawah ya, sebetulnya teman-teman tidak usah terlalu khawatir karena kalau misalkan ternyata capital gain-nya tidak terlalu besar, teman-teman bisa hold sahamnya, terima saja dividennya, kemudian tahun depan juga akan terima dividennya lagi karena berdasarkan historis perusahaan ini selalu membagikan dividen tiap tahun teman-teman ya. Oke, itu dulu pembahasan saham kali ini tentang Hexa ya. Kali ini saya tidak pakai slide dulu ya, hanya pakai tangkapan layar dari handphone. Mudah-mudahan tetap bisa diterima informasinya dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.